Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita sudah memasuki semester genap atau semester 2. Pada pembelajaran PPKN kali ini, di semester 2, kita sudah memasuki bab 4, yang mana membahas mengenai keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada bab 4 ini terdapat 4 subbab, yaitu subbab A, B, C, dan D. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai subbab A dan B. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan subbab A, Ibu mau tanya, kalian masih ingat tidak mengenai Bhinneka Tunggal Ika? Artinya apa sih? Nah, ya, tepat sekali. Bhinneka Tunggal Ika ialah, nah, tepat sekali. Bhinneka Tunggal Ika ini artinya meskipun berbeda-beda, tapi tetap satu juga. Nah, semboyan ini digunakan untuk menggambarkan kesatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Lalu adat istiadat, kesenian, kekerabatan, bahasa, dan bentuk fisik yang dimiliki. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan, lalu adat istiadat, kesenian, kerabatan, bahasa, dan bentuk fisik yang dimiliki oleh suku-suku bangsa yang ada di Indonesia ini. Namun, selain perbedaan tersebut, bangsa Indonesia ini juga memiliki kesamaan, antara lain yakni kesamaan dalam hukum, pemilik tanah, persekutuan, dan kehidupan sosialnya yang berasaskan kekeluargaan. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan subbab A, yakni mengenai makna kesatuan dalam kebangsaan. Nah, di awal-awal bab ini telah dikatakan bahwa kemajemukan bangsa Indonesia ini merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang mana patut kita syukuri karena kita sadari bahwa di dalam kemajemukan ini tersimpan beberapa hal yang sangat berguna bagi kelangsungan dan kejayaan bangsa Indonesia. Nah, demi terciptanya kesatuan dan kesatuan ini, semua pihak hendaknya mampu meninggalkan segala perbedaan untuk menciptakan sebuah keharmonisan. Apa sih kesatuan itu? Nah, kesatuan ini berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Lalu, sedangkan apa itu kesatuan? Nah, kesatuan ini merupakan hasil dari perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Nah, maka kesatuan ini erat hubungannya dengan keutuhan. Kesatuan berbangsa Indonesia berarti keadaan yang merupakan suatu keutuhan sebagai bangsa Indonesia. Sedangkan kesatuan bertanah air merupakan satu keutuhan di dalam wilayah yang dihuni secara turun-temurun oleh bangsa Indonesia. Nah, kesatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini telah tumbuh dan terbentuk dalam nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, jauh sebelum kemerdekaan, kesatuan memiliki makna yang sangat mendalam sepanjang sejarah perjuangan bangsa. Nah, karena berkat kesatuan dan kesatuan dari segenap elemen bangsa kita ini dapat mengusir penjajah, mendirikan negara atas kehendak bangsa sendiri, berjuang mempertahankan kemerdekaan, serta mengisi kemerdekaan dengan upaya-upaya pembangunan nasional. Meskipun kondisi masyarakat Indonesia yang beragam suku bangsa, agama, ras, budaya, dan adat istiadatnya, namun tetap merupakan keluarga besar bangsa Indonesia di bawah naungan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, untuk mewujudkan kesatuan dalam keragaman masyarakat Indonesia ini, kita perlu mengembangkan sikap tidak memandang rendah suku atau budaya lain, tidak menganggap suku dan budayanya yang paling baik,
menerima keragaman suku bangsa dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya, serta lebih mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan daerah, suku, atau golongan masing-masing. Nah, sesama bangsa Indonesia, kita harus bahu-membahu memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan untuk mempertahankan segala apa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, baik berupa kekayaan alam maupun kekayaan budaya nasional, supaya kedaulatan dan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap terpelihara, tidak tercerai-berai dengan memisahkan diri atau diklaim oleh bangsa lain. Seperti kata pepatah yang mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan pada sub B, yaitu mengenai prinsip persatuan dalam keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman, masyarakat Indonesia ini perlu berpegang kepada prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Nah, prinsip-prinsip itu diantaranya ada 5 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang mana pada prinsip ini mengharuskan kita untuk mengakui bahwa bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan. Nah, hal ini mewajibkan kita untuk bersatu sesuai dengan makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri, yaitu walaupun berbeda-beda, tapi merupakan satu kesatuan. Lalu, prinsip yang kedua yaitu prinsip nasionalisme Indonesia. Nah, kita ketahui sendiri bahwa nasionalisme ini merupakan paham yang mencintai tanah air. Adanya kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah airnya, kita mencintai bangsa kita ini, namun bukan berarti mengagungkan bangsa kita sendiri. Nah, nasionalisme Indonesia ini tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Kita tidak dapat memaksakan kehendak kepada bangsa lain. Sebab pada pandangan semacam ini hanya mencelakakan kita. Selain tidak realistis, sikap seperti itu juga bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu prinsip yang ketiga yaitu prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, di mana setiap warga negara Indonesia ini memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu, tetapi bukan kebebasan yang kebablasan, namun kebebasan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang Maha Esa kepada sesama manusia serta kepada bangsa dan negara. Selanjutnya prinsip yang keempat yaitu prinsip wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara sendiri ini merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang merupakan satu kesatuan, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, dengan wawasan tersebut, kedudukan manusia Indonesia ini ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Nah, manusia Indonesia ini merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Lalu prinsip yang terakhir, yaitu prinsip yang kelima, yaitu prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Nah, dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang sesuai dengan cita-cita bangsa di era reformasi ini. Nah, itulah beberapa prinsip persatuan dalam keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, kebinekaan bangsa Indonesia ini juga merupakan sebuah tantangan, bahkan ancaman, karena dengan adanya kebinekaan dapat mudah membuat penduduk Indonesia ini berbeda pendapat dan lepas kendali. Mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang amat sempit yang sewaktu-waktu dapat menjadi ledakan yang akan mengancam integritas nasional atau persatuan dan kesatuan. Oleh sebab itu, segenap warga negara harus mewaspadai segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah bangsa Indonesia dengan senantiasa mendukung segala upaya atau strategi pemerintah dalam mengatasi berbagai ancaman tersebut. Cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan dari subbab A dan B. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.